Ready. Kamera kiri cek. Ready. Kamera tengah siap. Dalam 3, 2, 1, mulai. Halo guys, selamat datang di Tipot nonton pisan meraih kecanduan. Yeay. Tangan dong, yang belakang. Oke, kenalin semuanya, nama aku Hita. Aku di sini bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan di depan aku udah ada narasumber kece. Boleh kenalan dulu nggak nih? Kenalan ya, oke. Halo, nama aku Valrama. Di sini aku menjabat di Sekbid TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, gitu. Oke, kita sebelum masuk ke pembicaraan serius nih, aku nanya kabar dulu deh, gimana nih kabarnya seminggu ini deh? Seminggu ini. Seminggu ini. Kabarku belakangan ini emang padat banget sih. Oke, padat Iya, ya. padat banget. Dari OSIS, kerjaan, terus lomba di eksternal. Apa sih namanya, fiksi? Iya, lomba fiksi. Terus ngurusin podcast ini punya sampai sekolah itu nggak kerasa itu. Tapi keren ya bisa menyempatkan datang di sini tuh udah keren banget. Nggak apa, oke. Terus gimana nih kesibukannya di OSIS deh? Kesibukan di OSIS. Kesibukan di OSIS ya sekarang kita lagi sibuk di podcast ini Podcast pertama. ini ya. Terus kita sibuk di USDA. Jadi tungguin aja tuh siswa-siswi sekalian. Ya semoga jadilah ya. Semoga jadi. Amin. Oke, kan Kak Farel nih di Sekbid IT kan? Iya. IT ya, TIK IT sama aja kan? Heeh. Oke, nah di Sekbid TIK nih Kak Farel ngapain aja kerjaannya? Di TIK. Jadi aku jelasin dari awal ya. Boleh. Sekbid TIK itu dulu tuh sebenarnya nggak ada. Oh nggak ada? Baru ada tuh beberapa tahun ini. Jadi di awal-awal OSIS tuh nggak ada yang namanya Sekbid TIK. Aku baru tahu loh, jujur. Okay. Sekbid TIK itu muncul ketika kita baru mau mulai pergantian zaman ini ke modern ini. Kan sekarang serba apa-apa online kan. Oh karena corona. Iya. Karena corona. Oke, berarti baru aja dong ada. Jadi awal-awal tuh ya anggota TIK tuh cuma satu. Bener-bener satu, dan angkatanku cuma satu. Atasku satu, aku satu. Baru angkatan yang 24 ini baru ada 2 orang. Formalnya. Kalau informalnya 3 orang sekarang. Jadi karena tugasnya sangat berat banget itu loh untuk sekarang. Emang tugasnya ngapain sih TIK? Tugasnya TIK ya kalian bisa lihat sendiri di Instagram OSIS Tata Gawa ya. Itu kan banyak kan, ada video Q&A waktu pas pemilos. Oh iya, aku ngeliat kemarin Karsa juga. Iya, ada video Karsa, itu kan tugasnya TIK semua. Jadi emang berat sih. Soalnya beberapa Sekbid di OSIS kan kadang nggak jalan karena pandemi ini gitu loh. Iya, benar-benar. Yang paling tertonjolkan ya Sekbid TIK ini. Iya. Dari poster, terus dokumentasi, itu tugasnya banyak banget. Sampai podcast ini pun yang handle Sekbid TIK, guys. Oke, kita udah ngomongin banyak nih soal TIK dan segala macam, dan aku mau tahu nih. Mau tahu kan di OSIS tuh kita udah berapa tahun ya berarti kita menjabat ya? Udah mau setahun lebih gak sih? Iya, setahun lebih. Iya, bentar lagi purna kita. Iya, bentar lagi Bulan purna. Oktober gak sih? Oh. Jadi pasti kan banyak nih kita ngadain event. Nah, selama ngadain event nih gimana? Kan apa ya? Balik lagi kan kita kan online nih, ya kan? Kita online, jadi banyak banget event-event yang akhirnya tuh nggak dibolehin untuk postpone gitu ya? Iya, terpostpone dan nggak boleh offline gitu. Nah, gimana selama menjalani event-event online? Jadi emang dari OSIS sendiri pengennya sih ada event offline ya. Kita sendiri udah berusaha untuk minta ke guru-guru untuk ngadain event offline, tapi terhalang beberapa gitu. Kayak semisal kita udah buat event, udah tak tiba-tiba nggak jadi jalan gitu kan, perasaannya sedih gitu. Jadi kalau jadi anggota OSIS harus mentalnya kuat sih, udah siap untuk ditolak gitu. Udah lumayan sering ya kita nyampein event offline. Emang sebenarnya OSIS pengen banget kan. Dan kemarin ini kita rencana mau ada offline, tapi jadi lagi. Naik lagi, iya kan. Awalnya udah 100% kan. Corona naik lagi. Naik lagi awal tahun mau Ramadan ini. Oke, nggak apa-apa. Terus ini deh, aku mau nanya satu nih. Apa? Keluh kesah menjadi keluh kesah boleh dong, boleh. Boleh. Keluh kesah menjadi menyampaikan curhat. Iya, nggak apa curhat. Keluh kesah menjadi anggota OSIS. Anggota OSIS, terutama di Sekbidku ini ya. Boleh terutama. Jadi mau cerita aja sih, dikit cerita. Karena kan COVID itu datang waktu pas aku baru mulai masuk OSIS. Iya, jadi angkatan atasku masih TIK tuh masih belum terlalu nonjol gitu kan. Belum kena COVID ini. Jadi yang harus adaptasi ya aku sama angkatan bawah. Angkatan atas juga adaptasi cuma bentar doang gitu.
Jadi yang paling kena dampaknya tuh di awal-awal pergantian zaman ini loh. Dari kita itu kan. Awalnya kita offline jadi online. Benar. Untuk keluh kesahnya sih yang pertama berat. Karena di angkatanku cuma ada 1 orang. TIK-nya tadi ya. Cuma aku doang pas itu. Ada ke kelas 1. Jadi tugasnya yang pertama berat, deadline-nya banyak, tugasnya banyak. Gitu. Jadi makanya waktu pas aku masuk di OSIS angkatanku ini, aku ngadain yang namanya tim kreatif. Oke, tim kreatif. Iya, tim kreatif itu kita bagi lagi jadi 2. Jadi untuk meringankan beban seorang diri ini untuk menjalankan semuanya, kita buat yang namanya tim kreatif. Jadi di tim kreatif ini yang menjalankan nggak cuma dari TIK aja. Jadi beberapa sekbid yang nggak jalan, kayak misalnya Usda kan waktu pas COVID nggak jalan ya. Iya, dan nggak boleh juga jualan. Jadi masuk ke tim kreatif ini. Benar. Dari tim kreatif dibagi lagi di divisi konten sama divisi poster. Jadi masih bagi-bagi tugas itu loh. Jadi kalau kalian besok mau masuk OSIS bisa tuh join tim kreatif. Jadi emang tugasnya banyak banget, kita bagi-bagi ke divisi-divisi ini. Dan ini baru ada waktu pas angkatan kita masukin ya. Jadi program baru sih. Oke. Itu. Udah ya keluh kesahnya. Udah. Udah banyak nih ngomong soal online dan segala macem. Termasuk ini juga nih. Kita kan bikin podcast nih. Ini baru dan nggak pernah. Jadi di tahun ini pertama dan perdana kita punya podcast OSIS sendiri. Oke. Jadi di tahun ini dari dulu semaba dibangun, baru sekarang ini OSIS punya podcast sendiri. Gila. Ya. Applause banget, apresiasi. Jadi dalam COVID ini kan banyak menerjang kita gitu loh, banyak kita ngasih pengaruh-pengaruh, misalnya tekanan dan lain-lain. Ternyata ada hikmahnya gitu loh. Iya. Dari semua hal itu ada hikmahnya. Benar-benar. Itu kita bisa ngadain podcast. Nah. Diawali dari podcast sama Kak Denata kemarin ya. Itu kan podcast dari sekolah. Nah, yang Ibu Putri. SSK ya. Ya betul, Ibu Putri ngasih kita tugas untuk membuat podcast sendiri. Biar awalnya punya. Podcast SSK awalnya, karena kan main kejuara kan. Iya. Kita juara SSK disuruh kita untuk membuat podcast itu. Tapi dari OSIS sendiri kita pengen adanya suatu hal yang berkelanjutan gitu loh di podcast. Nggak cuma SSK aja. Jadi podcast ini kita bakalan ada terus nih. Iya. Jadi aku udah susun ada tugas-tugasnya. Siapa lagi gitu loh. Iya. Udah susun tugas-tugasnya. Ada namanya tim podcast. Tim podcast Tipot. Namanya Tipot ya. Iya, tadi udah bahas Tipot gak sih? Belum. Oke, kita bahas. Kalau bahas gitu, ininya dulu dong. Bahas judulnya dulu. Oh, judulnya. Boleh deh, dari judul juga boleh dah. Oke, tanya dong. Kita tanya dulu dong. Apa ini? Ayo udah. Kenapa namanya bisa jadi Tipot? Tipot itu kepanjangannya adalah Tata Gawa Podcast. Gini dong. Gini, oke. Ulangi. Tata Gawa Podcast. Aneh banget. Yeah. Oke, nggak apa-apa. Jadi Tipot gimana tuh? Jadi Tipot ini konsepnya itu dari OSIS sendiri, hostnya dari OSIS juga, tapi narasumbernya bisa dari orang luar. Kayak misalnya plannya kita besok mau ngedatengin yang pertama Pak Kepala Sekolah. Gila. Pak Kepala berarti Sekolah. Berarti habis ini ada Kepala Sekolah ya? Iya, ada Kepala Sekolah dan guru-guru juga. Iya. Dan kita rencananya mau ngedatengin dari ketua-ketua organisasi. Jadi kita bakal nge-interview mereka gitu, jelasin organisasi mereka di mana. Jadi biar siswa-siswa nggak pada bingung gitu. Ini organisasi apaan sih? Organisasi. Iya kan, sebelumnya jujur ya aku berkeluh kesah dikit tentang organisasi di sekolah ini. Emang kurang ter-highlight gitu. Iya, makanya di sini kita OSIS kan sebagai yang mengampu organisasi lain gitu. Iya, benar. Nah, dari sini kita mewujudkan proker-proker OSIS kita sebelumnya. Jadi kita punya proker untuk membuat podcast. Jadi ini Tipot ini adalah implementasi dari proker OSIS kita. Oke. Gitu. Jadi stay tune aja ya di YouTube SMA 1 Bangun Tartan. Tapi berarti boleh ini kan? Boleh request nggak? Iya boleh. Siapa? Jadi kalau kalian mau request bisa tuh. Kadang kan kita bikin event snapgram. Itu kalian bisa tanya. Misal kemarin kita buat ya question box gitu. Iya. Jadi kalian bisa naruh mau buat podcast apa selanjutnya nih gitu. Tapi kita konsulkan ke
siswa dulu. Iya. Gak bisa langsung aja. Harus lolos sensor dulu nih kalau di bahasa OSIS tuh ini kita harus buat ada. podcast berapa lama sih persiapannya? Aduh lama. Dari Desember loh. Dari Desember. Iya. Kita brainstorming dari Desember. Terus kita baru event baru kejadian Ya, sekarang. baru kejadian. Baru kesempatan sekarang bikinnya. Iya, baru rekaman sekarang. Apa-apa. Dan butuh banyak usaha gitu ya untuk bisa di titik ini. Oke, terus kita kan udah ngomongin banyak soal konsep, terus kita mau ngundang siapa aja. Konsep gitu. belum sih tadi? Ya udah ya. Udah dong, ngomongin Kalau konsep. yang kru belum diomongin nggak? Nah iya, aku baru mau nanya nih, sabar dong. Udah terlalu bersemangat ini kayaknya. Nanti gimana? Anda jadi hostnya, saya jadi narasumbernya. Nggak gitu dong. Oke, terus gimana? Kalau tentang apa ya? Struktur kan berarti nggak mungkin Kak Farel doang nih. Nggak mungkin kan? Struktur podcast ini gimana? Jadi beda ya guys dari tim kreatif. Oh beda. Podcast ini Agak banyak ya Kak. Soalnya kan media sekarang tersorot banget kan ya. Benar-benar. Para kepala sekolah pun juga pengen SMA negeri ini mau menonjolkan di multimedia ini juga. Makanya investasinya banyak banget ke multimedia. Saya bikin ruang studio mini juga, gitu kan. Jadi untuk kru-kru yang di belakang sini, aku bakal jelasin. Jadi untuk besok adik-adik yang mau join OSIS boleh tuh masuk ke tim podcast. Yang pertama aku jelasin ya, ada 3 tim sebenarnya. Yang pertama tim inti. Tim inti itu tugasnya untuk membantu director. Jadi akan ada satu kepala director. Itu siapa namanya? Ya, ada satu director yang namanya Valrama itu. Terus ada 4 orang yang bantuin. Jadi 5 orang ini jadi kelompok yang namanya tim inti podcast. Jadi untuk mengambil keputusan tuh nggak cuma sendiri. Jadi kita bakal ada adu argumen gitu. Itu tim pertama, tim inti. Terus kita ada namanya tim lapangan. Tim lapangan itu yang nata ini nih hasil mereka. Anak tim dekor. Gila. Iya bagus banget gak sih? Apalagi yang itu besok SSK bakalan bagus banget. Bener-bener bikin ini effort nih. Iya, ini aja effort loh ini. Berapa bulan sih? Sebulanan ya kita ada. Dari ide terus pelaksanaannya. Terus ada tim di balik layar. Tim di balik layar itu ada scriptwriter, terus kameramen, lagi audioman. Jadi tugasnya tuh banyak. Jadi nggak dibebankan di satu orang aja. Jadi walaupun podcast ini kalian nerima hasil jadinya, ada banyak orang-orang yang berpartisipasi di belakang ini gitu. Editor juga gitu. Jadi banyak banget yang berpartisipasi. Oke deh. Berarti kira-kira strukturnya tadi itu ya, ada tim inti. Iya, tim lapangan sama yang terakhir apa itu? Tim di balik layar. Tim di balik layar. Oke. Nah, terus apa ya? Aku juga mau nanya nih. Kak Farel nih pengennya podcast ini tuh kayak gimana sih ke depannya gitu? Ya, karena kan kami yang memulai podcast ini, maka kita harus juga ngajarin ke adik-adik kelas OSIS kita. Jadi harapannya ke depannya ya podcast ini bakal terus berjalan gitu loh, walaupun tanpa kita angkatan 23. Nah jadi tugasnya kita tuh ngajarin adik kelas ngajarin lagi. Jadi podcast ini gak cuma berhenti sampai sini doang. Ini ke depannya cuma bisa jadi untuk tujuannya untuk menjadi ajang promosi event-event kita berikutnya. Kayak misal besok kan kita mau ada Karsa tuh. Nah kita boleh tuh kita buat podcast tentang Karsa. Jadi literasi anak Semamba tuh ada gitu loh. Ada. Iya. Kadang kan cuma dari poster kan kadang-kadang emangnya OSIS ada lomba ya. Nah kalau kita pakai podcast ini bisa literasinya masuk gitu. Oke, dan apa ya? Untuk membagikan informasi kali ya. Untuk banyak orang juga tentang apa nih contohnya? Misalnya kita nanti mau ngomongin soal ujian kelas 3 gitu kan. Kelas 3 kan biasanya SBMPTN gitu kan ya. SBMPTN mungkin kita bisa lah yang ngebahas kayak gitu-gitu ya. Jadi kedepannya kita bakal mau ngadain podcast itu dengan guru-guru di sini. Kalau bisa ntar kita bawa ahli lah. Ntar kalian juga request aja. Kalau bisa langsung guys request gitu ngomong ke kelas gitu ya. Rel buat podcast ini Rel. Ke ruang waka. Waduh, kenapa jadi siswanya sendiri? Enggak apa-apa dong. Kan request ntar kan Bu Putri nih yang ngasih ke kita gitu. Nggak apa-apa. Kan emang barbar banget ya siswanya. Iya kan OSIS untuk siswa juga. Iya tapi harusnya ngomongnya ke OSIS dong, jangan ke guru dong. Ini ngajarin nggak bener ya. Ya maaf guys, jangan dicontoh deh kalau gitu ya.
Nggak apa, kalian langsung DM aja boleh, langsung DM ke di Instagram Osis Tahu. Instagram Kita Osis. selalu bacain DM dari kalian kok. Walaupun Benar nggak banget. dijawab sih. bener. Kalau nggak dijawab, udahlah tuh Kena miminnya siapa ghosting. dah. Oke deh. Terus gimana nih setelah menjadi apa nih namanya? Cover Director. Director gitu guys katanya. Iya, cukup menguras energi dan mental sebenarnya sih. Kenapa? Apakah podcast ini berat? Berat sih, berat. Berat. Untuk sebuah, iya, karena namanya pemimpin ya pastinya berat Iya sih. sih. Banyak tanggung jawabnya. Ini kan ini juga baru pertama kali gitu ya. Jadi masih belum ada pengalaman sebelumnya gitu loh. Kalau event offline kan kita bisa tanya ke kelas. Kalau podcast kan kita bener-bener. baru pertama kali. Jadi banyak Baru. banget di angkatan kita tuh nyoba-nyoba. Iya. Jadi baru membuat struktur segala macam, jadi makanya lama. Oke. Kemarin juga poster Hamin delay berapa lama itu? Kurang tahu kan. Saya nggak ngurus. Kemarin kendalanya apa aja sih? Hujan. Iya, Iya banyak kan? banget sih kendalanya. Tiba-tiba Hujan. gagal segala macem. Oke, tapi nggak apa-apa. Apa? Karena juga anak OSIS ya. Iya. Harus kuat mentalnya. Kuat mental nomor 1. Nomor 1. Oke, thank you banget Kak Farel udah dateng. Ih, Gila. sama-sama. Di tengah kesibukan Kak Farel ya, ini susah banget kayak ngundang presiden guys. Mundur-mundur. Udah nggak usah di-spill kayak gitu ah. Iya, enggak kok, nggak apa-apa. Emang ada aja lah kesibukan yang nggak apa-apa. Iya. Thank you banget udah dateng. Terus jangan lupa subscribe juga, jangan lupa Iya, subscribe. jangan channel lupa ini. subscribe. Dari Buakas ini mewajibkan siswanya untuk subscribe loh. Boleh promosiin dulu dong. Iya, di subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube SMA Negeri 1 Banguntapan. Oke, gitu guys. Tuh. Sampai ketemu di podcast Selanjutnya. Dadah. Tidak. Ngomongin jargon juga gak sih? Gak usah. Let's close and 3, 2, 1.